Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini saya masih diberi kesempatan untuk membuat sebuah video presentasi mengenai pemeriksaan atas piutang usaha dan piutang lainnya. Dan salawat serta salam tidak lupa bila kita haturkan kepada baginda Rasulullah SAW, Nabi yang telah membawa manusia dari zaman yang biadab menuju zaman yang beradab seperti saat ini. Dan tidak lupa pula saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Saidah Said SE MAK selaku dosen auditing 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ishak dari jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik, langsung saja pada materinya. Apa sebenarnya itu piutang? Piutang adalah uang yang dipinjamkan yang dapat ditagih dari seorang. Utang piutang uang yang dipinjamkan dari orang lain. Piutang merupakan suatu lingkup usaha yang tidak terpisahkan. Piutang ini terjadi sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa secara kredit kepada pelanggan. Tingkat aktivitas penjualan seperti perusahaan jasa yang berbeda-beda akan mempengaruhi jumlah saldo piutang usaha pada perusahaan tersebut. Setiap transaksi penjualan yang terjadi akan dicatat dalam jurnal penerimaan kas dan jurnal penjualan. Transaksi yang dikaitkan dengan piutang usaha akan dijumlahkan dan dimasukkan ke dalam buku besar pembantu piutang atas setiap transaksi dari berbagai pelanggan. Selanjutnya, sifat dan contoh piutang. Pertama, sifat piutang. Standar akuntansi keuangan menggolongkan piutang menurut sumber terjadinya dalam dua kategori, yaitu piutang usaha dan piutang lain-lain. Piutang usaha adalah piutang yang berasal dari penjualan barang dagangan atau jasa secara kredit. Piutang lain-lain adalah piutang yang timbul dari transaksi di luar kegiatan usaha normal perusahaan. Piutang usaha dan piutang lain-lain yang diharapkan bisa ditagih dalam waktu 1 tahun atau kurang diklasifikasikan sebagai piutang lancar. Kemudian contoh dari perkiraan yang biasa digolongkan sebagai piutang antara lain piutang usaha, wesel tagih, piutang pegawai, piutang bunga, uang muka, refundable deposit atau biasa dikenal dengan uang jaminan, piutang lain-lain, allowance for bad debt atau penyisihan piutang tak tertagih. Kemudian pembahasan selanjutnya itu tujuan pemeriksaan piutang. Yang pertama, untuk mengetahui apakah terdapat pengendalian internal yang baik atas piutang dan transaksi penjualan, piutang dan penerimaan kas. Jika akuntan publik atau auditor dapat meyakinkan dirinya bahwa internal kontrol atas piutang dan transaksi penjualan piutang dan penerimaan kas berjalan efektif, maka luasnya pemeriksaan dalam melakukan substantif tes dapat dipersempit. Kemudian yang kedua, untuk memeriksa validity. Validity maksudnya adalah piutang itu sah, masih berlaku dalam arti yang diakui oleh yang mempunyai utang. Kemudian yang ketiga,
untuk memeriksa collectability atau kemungkinan tertagihnya piutang dan cukup tidaknya perkiraan allowance for bad debts, penyisihan piutang tak tertagih. Validity maksudnya, apakah piutang itu sah, masih berlaku dalam arti diakui oleh yang mempunyai utang. Kemudian selanjutnya yaitu untuk mengetahui apakah ada kewajiban bersyarat, contingent liability yang timbul karena pendiskontoan sel tagih atau notes receivable. Collectability maksudnya adalah kemungkinan tertagihnya piutang. Piutang harus disajikan di neraca sebesar jumlah yang diperkirakan bisa ditagih. Karena itu, jumlah yang diperkirakan tidak bisa ditagih harus dibuatkan penyisihan dalam jumlah yang cukup. Kemudian selanjutnya itu untuk memeriksa apakah penyisihan piutang di neraca sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia seperti SAK, ITAP, dan IFRS menurut standar akuntansi. Kemudian pembahasan selanjutnya itu prosedur audit piutang. Menurut Sukrisno Agus 2011 195 sampai 196, prosedur pemeriksaan piutang usaha memiliki 13 tahapan, yaitu yang pertama, pelajari dan evaluasi internal kontrol atas piutang dan transaksi penjualan, piutang dan penerimaan kas. Kemudian yang kedua, yaitu buat top schedule dan supporting schedule piutang per tanggal neraca. Yang ketiga, minta lagging schedule dari piutang usaha per tanggal neraca dan antara lain menunjukkan nama pelanggan atau customer, saldo piutang, umur piutang, dan kalau bisa subquest kolektornya. Yang keempat, periksa matematikal accuracy-nya dan cek individual balance ke subledger lalu totalnya ke general ledger. Yang kelima, tes cek umur piutang dari beberapa customer ke subledger piutang dan sales invoice. Yang keenam, kirimkan konfirmasi piutang. Yang ketujuh, periksa subquest collection dengan memeriksa buku kas dan bukti penerimaan kas untuk periode sesudah tanggal neraca sampai mendekati tanggal penyelesaian pemeriksaan lapangan. Yang kedelapan, periksa apakah ada usul tagih yang didiskontokan untuk mengetahui kemungkinan adanya contingent liability. Yang kesembilan, periksa dasar penentuan allowance for bad debt dan periksa apakah jumlah yang disediakan oleh klien sudah cukup, dalam arti tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Yang ke-10, yaitu tes sale put off dengan jalan memeriksa sales invoice, credit note, dan lain-lain lebih kurang 2 minggu sebelum tanggal dan sesudah tanggal neraca. Yang ke-11, periksa notulen rapat, surat peminjaman, jawaban konfirmasi bank, dan correspondence file untuk mengetahui apakah ada piutang yang dijadikan sebagai jaminan. Yang ke-12, periksa apakah penyediaan piutang di neraca dilakukan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau biasa yang dikenal dengan SAK. Kemudian yang terakhir yaitu tarik kesimpulan mengenai kewajaran saldo piutang yang diperiksa. Kemudian terakhir itu kesimpulan. Standar akuntansi keuangan menggolongkan piutang menurut sumber terjadinya dalam 2 kategori, yaitu piutang usaha dan piutang lain-lain. Piutang usaha adalah piutang berasal dari penjualan barang dagangan atau jasa secara kredit. Piutang lain-lain adalah
piutang yang timbul dari transaksi di luar dugaan usaha normal perusahaan. Mungkin begitu saja yang sempat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila kisah bihak pas kebi kolairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.